Selamat datang kembali para makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang masih melihara fiction tuanya, yang sudah mulai bosan dengan tampilan fictionnya. Jadi saya mau rekomendasikan satu spare part yang bisa mengupgrade kadar kegantengan fiction kamu. Dijamin tidak jamet ya. Pasti kalian udah tahu sih spare partnya apa. Jadi tidak usah berlama-lama lagi. Langsung kita lihat aja gimana wujud dan penampakannya. Skuy. Siang yang cukup berawan. Tapi bukan itu yang ingin kami bahas. Melainkan tentu saja ini dia spare partnya, yaitu adalah Footstep R15 V2 atau R15 lama ya. Jadi fiction kalian bisa diganti dengan ini PNP karena posisi bautnya sama, tidak perlu banyak ubahan, tidak perlu bracket lagi, tinggal pasang aja. Yang penting pengereman belakang sudah cakram tentunya, karena R15 itu bawaannya cakram ya, rem belakangnya. Nah, untuk footstepnya opsional, footstep Kickstarter bisa diganti, opsional bisa diganti punya Bison kayak punya saya ini, supaya tidak mentok tentunya ke rem, pedal rem, atau bisa dicopot. Yang penting kalian yakin aki kalian tidak tekor ya, karena kalau tekor repot nggak ada Kickstarternya. Nah, ini sisi kiri tentu saja persenelannya sudah model sungkit, tidak lagi menggunakan yang injak-injakan ke belakang yang jadul, yang kayak motor-motor bebek biasanya. Nah, jadi lebih sporty, lebih racy. Nah, ini jalurnya sebelah kiri hilang nih, karena emang saya belinya second ya. Soalnya mau beli baru cukup sulit untuk dapat barang barunya ini. Kalau ada pun ya jualnya kalau di bengkel itu ya terpisah dia part-partnya, repot lagi nyarinya. Nah, karena ini swing armnya sudah ganti pakai yang lebih lebar, jadi ada sedikit penyesuaian. Saya tambah spacer di sini. Nah, kurang lebih 1 cm lah ya. Bisa pakai ring bebas di lapis-lapis gitu, atau patokannya ini nih, sejajar garis luar delta box. Nah, itu aja supaya nggak mentok ke swing armnya. Nah, itu tuh segitu, tapi nyesuaikan lagi nih biar nggak mentok si master remnya ke swing armnya. Nyesuaikan swing arm kalian. Kemudian seperti apa riding positionnya, kurang lebih seperti ini. Dengan tinggi saya yang kurang lebih 165 cm, bisa dilihat sudut kaki tidak terlalu menekuk, tidak terlalu turun juga, cukup racy, sporty, tetapi juga masih ergonomis. Ya, tidak setinggi footstep aftermarket, tapi juga tidak serendah footstep yang standar. Alasan yang pertama tentu saja durabilitas, karena tidak perlu diragukan lagi, Footstep R15 itu kan bawaan pabrik, jadi sudah pasti kuat. Nah, ini kebetulan ada Footstep yang pernah saya pakai aftermarket. Saya tidak menjelekkan produk tertentu ya, kebetulan aja ini yang pernah saya pakai. Kurang lebih rata-rata modelnya seperti ini sih kalau yang aftermarket. Mau merek apapun ya rata-rata modelnya robotik gini ya. Yang bedain cuman paling permainan warna sama footstepnya ini ada yang bisa dilipat gitu. Nah, ini bisa dilihat juga tuas remnya itu saya ganti monel karena yang aslinya itu hilang tiba-tiba di jalan, jatuh lepas gitu aja dan tidak ada gantinya, mau nggak mau pakai monel. Nah, bisa dilihat sini juga itu oblak. Nah, itu dia karena pakai bearing ya, jadi seiring berjalannya waktu tuh ya oglek gitu deh jadinya, dan carinya juga susah. Alhasil ya jadi nggak enak gitu deh
ke pengeremannya. Nah bisa dilihat nih, parah banget tuh, udah bener-bener habis bearingnya ya. Kemudian poin nomor 2 yaitu kenyamanan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jelas ini lebih nyaman ya dibandingkan footstep variasi atau aftermarket. Dilihat dari posisinya tadi, tidak terlalu menekuk kakinya ya. Jadi jelas lebih santuy tapi juga masih cukup sporty. Yang ketiga, fungsionalitas. Jadi 2 kali pengalaman saya menggunakan footstep yang aftermarket atau yang variasi itu remnya kurang pakem ya, dikarenakan antara master rem dan seal bawah ini ketika ditekan itu tidak garis lurus naiknya. Alhasil tekanan oli yang ke kaliper itu menjadi kurang optimal ya. Jadi ya nggak pakem gitu deh jadinya remnya ya. Nggak tahu kenapa 2 kali loh saya pakai. Jadi ya kapok gitu deh pakai footstep yang aftermarket variasi. Even pada saat kondisi baru pun sudah kayak gitu ya. Ditambah kalau sudah termakan usia, nah kayak yang tadi saya lihatkan di sebelumnya yang sudah oblak, nah itu makin nggak pakem lagi tuh. Ini sekali lagi saya nggak menjelekan produk tertentu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dan kalau kalian lihat pun di video yang saya sebelumnya, video YouTube yang sebelumnya itu saya pakai yang warna hitam karena saya pikir beda nih mungkin antara merek satu dan merek yang lainnya. Ternyata sama saja, tidak pakem juga, dan ya karena tidak safety mendingan ya udah ganti saja. Kekurangan atau kelemahan yang pertama yaitu adalah ketersediaan barang. Nah ini agak susah nyarinya kalau dalam keadaan baru ya. Terus gimana solusinya? Solusinya ya kayak saya ini. Kalian bisa beli second atau bekas copotan dari motor R15-nya, dapatnya di marketplace kesayangan kalian. Nah di situ kalian bisa milih, nyesuaiin budget kalian sama nyesuaiin sama kondisinya. Jadi pasti beda-beda tuh tiap lapak harganya, tergantung kondisinya itu. Terus kelemahan yang kedua, nggak ada deng, menurut saya satu itu aja. Mungkin sekian dulu video dari saya. Makasih buat kalian yang udah nonton, semoga dapat menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.